Sementara pikirannya kacau, Jenny memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Begitu membuka pintu, kepalanya membentur dada Julian yang kokoh. Julian menundukkan kepala dan dengan nada lembut bertanya, "Kemana kamu hendak pergi?" Jenny cepat menjauh, berusaha menutupi kekalutannya. "Aku hanya mencari kamar kecil," jawabnya. Julian mengangkat alis dan dengan nada sinis berkata, "Sepertinya selain otak kecil, kamu juga punya masalah dengan penglihatanmu. Kamar kecil ada di sebelah sini." Dia menunjuk dengan sopan ke arah pintu kamar kecil yang dekat. Jenny tertawa terbahak-bahak. "Oh, betapa bodohnya aku. Bahkan benda sebesar itu pun tidak aku lihat. Baiklah, sampai jumpa." Dia buru-buru menuju kamar kecil dan menutup pintu dengan cepat. Julian menatap pintu dengan tatapan curiga. Ia merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengetuk pintu kamar kecil. "Jenny, ada apa? Kenapa kamu bersikap begitu aneh?" Di dalam kamar kecil, Jenny merasa sangat canggung. "Kenapa aku bertindak seperti orang bodoh? Oh, dia benar. Otakku benar-benar sebesar kacang polong." Dengan tekad baru, dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Melihat Jenny keluar, Julian bertanya, "Ada masalah?" "Tidak ada apa-apa," jawab Jenny cepat. Julian mengubah topik pembicaraan dengan nada santai. "Bagaimana pendapatmu tentang rumah ini? Apakah kamu menyukainya?" Jenny memutuskan untuk menguji reaksinya. "Ya, aku suka sekali. Ternyata taman kita dipenuhi bunga favoritku, terutama bunga matahari." Julian tersenyum tipis. "Oh, bagus sekali. Setiap bagian dari rumah ini sangat cocok dengan seleraku. Terutama kamar tidur ini, furniturnya, warna dindingnya, bahkan lampu samping tempat tidur. Semua sesuai dengan apa yang aku sukai." Julian membuka kancing jasnya dengan gerakan berpikir. Jadi dia benar-benar memperhatikan. Terlihat agak canggung, Julian mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kebetulan sekali." Jenny memperhatikan ekspresi Julian yang aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Julian, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Julian berhenti sejenak dan mengangguk. Jenny menggigit bibirnya dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu seorang pembunuh psikopat atau pemerkosa?" Julian tersenyum lebar dan mendekatkan bibirnya ke telinga Jenny. "Aku bukan pembunuh psikopat atau pemerkosa, tetapi aku bisa menjadi salah satunya jika kamu menginginkannya." Nafas hangatnya membuat Jenny merinding, dan ketika Julian menjilat daun telinganya, seluruh tubuh Jenny terasa memanas. Melihat reaksi Jenny, Julian berbalik dan melangkah menuju kamar mandi. Jenny membuka matanya dan menyadari bahwa Julian sedang menggoda. "Julian, kamu benar-benar tidak tahu malu." Dia lalu mengambil bantal dari sofa dan melemparkannya ke arah Julian. Julian menangkap bantal itu dengan mudah dan berkata, "Hanya untukmu, Nyonya Jenny." Dia melemparkan bantal kembali ke sofa dan berjalan menuju kamar mandi. Jenny duduk di sofa, berusaha menenangkan dirinya. Dia memikirkan kembali semua kejadian hari ini, pengkhianatan saudara perempuannya dan kekasihnya, keputusan untuk mengakhiri hidupnya, dan bagaimana Julian menyelamatkannya. "Bagaimana bisa aku tidak berpikir untuk membalas dendam? Apakah aku benar-benar berencana untuk menyerah begitu saja?" Terima kasih kepada Julian, dia mulai memikirkan balas dendam. Merasa bodoh, Jenny membenturkan keningnya dan berteriak, "Kau bodoh, Jenny." Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Julian keluar dengan tubuh setengah telanjang, hanya dibalut handuk di bagian bawah. Jenny tidak bisa menahan kekagumannya. Tubuh Julian yang kekar dan six-pack-nya membuatnya tampak sangat tampan. Saat Julian mengeringkan rambutnya, dia mendekatkan jari ke wajah Jenny dan berkata, "Berhenti ngiler." Jenny tersadar dan berdeham. "Aku tidak ngiler."
Julian menariknya ke dalam pelukannya dan dengan suara rendah berbisik, "Seperti yang kamu lihat, Nyonya Jenny." Jenny tanpa sadar mengangguk, Senang dengan jawabannya, Julian melepaskannya dan beralih ke meja rias untuk mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut. Jenny merasa malu dengan kata-katanya sendiri. "Oh, Jenny, bodoh sekali. Kamu baru saja bilang kamu senang melihatnya. Ini sangat memalukan." Saat Jenny merenung, Julian memberitahunya, "Kamu sebaiknya mandi sekarang. Karena sudah larut, kita bisa pergi ke rumah ayahmu besok. Aku akan menunggumu di bawah untuk makan malam." Dengan itu, Julian keluar dari kamar. Jenny menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju kamar mandi. Di ruang tamu, Julian duduk santai di sofa sambil menyeruput anggur. Dia merasa bahagia, akhirnya mendapatkan wanita yang dicintainya. Jenny akhirnya menjadi miliknya. Meskipun perasaan mereka belum sepenuhnya sama, Julian yakin suatu hari nanti, Jenny akan mencintainya lebih dari apa yang ia rasakan sekarang. Lamunan manis Julian terputus oleh bunyi ponselnya. Melihat ide penelepon, Julian mengernyit. Dengan enggan, ia menerima panggilan itu. "Hai, bro, ada apa? Aku di dekat tempatmu. Mau minum?" tanya Daniel, adik Julian, penuh semangat. Julian tertawa kecil dan menjawab, "Kamu tidak mau mengganggu kakakmu di malam pernikahan, kan?" Daniel berhenti dan terkejut. "Malam pernikahan? Kamu bercanda, kan? Aku kira itu sudah lewat. Tunggu di sana, aku akan bawa dokter untuk memeriksamu." Julian memutar matanya, sudah terbiasa dengan drama saudaranya. "Daniel, bicaralah dengan sopan," katanya, suaranya penuh kesabaran. "Jadi kamu tidak sedang tidur, ngobrol, atau berjalan-jalan? Baiklah, tapi apakah kamu benar-benar menikah lagi?" Julian hanya mengangguk dengan senyum kecil. "Ya." Daniel terdiam, terkejut. "Dengan siapa kamu menikah?" Julian meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan nada penuh arti, "Siapa lagi kalau bukan dia?" Daniel terbelalak. "Jenny, kamu menikah dengan Jenny?" Julian tertawa kecil sebelum memutuskan panggilan. Di dalam mobil, Daniel merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dia sangat senang untuk saudaranya, yang selama ini sangat mencintai Jenny dan menderita karena tidak bisa bersama dengannya. Daniel segera mengemudikan mobilnya menuju rumah keluarga Bagotama, tidak sabar untuk membagikan kabar bahagia ini kepada kakek, nenek, serta ibu dan ayahnya. Sementara itu, Jenny keluar dari kamar mandi dan menemukan sepasang pakaian baru yang nyaman terletak di tempat tidur. Dia terkejut, dia tidak pernah memberitahu Julian bahwa dia tidak membawa baju ganti. Melihat betapa perhatian Julian terhadapnya, dia merasakan kehangatan di hatinya. "Raka tidak pernah melakukan hal seperti ini untukku," pikirnya. Dia merasa yakin jika Raka ada di sini, dia tidak akan pernah peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Jenny cepat-cepat mengganti pakaian dan bergegas turun. Namun, setibanya di bawah, dia tidak bisa menemukan Julian. Sebuah kegelisahan tiba-tiba menyelinap dalam dirinya. Melihat ekspresi cemasnya, kepala pelayan Anton segera mendekatinya. "Nyonya muda, apakah kamu sedang mencari tuan muda?" tanyanya. Setelah Jenny menganggukkan kepala, Anton tersenyum dan menjelaskan dia ada di taman. Dengan itu, Anton berbalik dan pergi. Jenny berjalan menuju taman. Saat memasuki area tersebut, dia melihat Julian berdiri di bawah sinar bulan, tampak lebih tampan dari biasanya. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pria bisa terlihat begitu menarik. Jenny mendekatinya dan berdiri di sampingnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya. Julian menoleh dan tersenyum melihat Jenny yang berdiri di sampingnya. Namun, sebelum dia sempat menjawab, dia melihat rambut Jenny yang masih basah. "Kenapa rambutmu masih basah?"
Kenapa kamu tidak menggunakan pengering rambut? Kamu bisa masuk angin seperti ini. Jenny terkejut karena Julian memperhatikan hal sekecil itu. Saat dia menatap mata Julian, dia melihat bahwa perhatian Julian adalah tulus. Aku tidak tahu cara menggunakan pengering rambut, jawab Jenny. Julian menarik napas dalam-dalam. Bukan salahmu jika tanganmu kecil. Jenny merasa malu dan menggigit bibir bawahnya. Sebelum dia bisa menjawab, Julian tiba-tiba meraih tangannya. Ayo kita ke atas dan keringkan rambutmu. Aku tidak ingin kamu sakit. Tanpa menunggu jawabannya, Julian mulai berjalan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.